Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita sekalian. Bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan malam Selasa tanggal 21 Mei 2024. Dan nas Alkitab yang menjadi dasar untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini yakni dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 15 sampai ayat 28. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu ayat untuk menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini, yakni pada ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Demikian bunyi firman Tuhan secara khusus pada ayat 23 ini. Bapak Ibu sidang Jumat yang saya kasihi, dalam perenungan malam kita pada malam hari ini, tema yang akan kita renungkan bersama-sama yakni pengampunan Tuhan supaya umat hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, pengampunan Tuhan supaya umat hidup dalam kebenaran. Kehendak Tuhan bagi umat ialah umat hidup di dalam jalan kebenaran. Itu yang Tuhan inginkan. Umat Allah hidup di dalam kehendaknya, hidup pada jalan kebenaran. Nas kita perikopnya kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Dan secara khusus pada ayat 23, ketika Tuhan membawa pulang kembali umat dan mereka bersatu, maka tujuannya dinyatakan pada ayat 23. Supaya mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala ataupun dewa-dewa yang menjijikkan. Ketika Tuhan membawa umat kembali dalam kesatuan, menjemput mereka untuk kembali menjadi umat dan Allah menjadi Allah mereka dengan tujuan supaya umat tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi menyembah dewa-dewa. Yang Tuhan inginkan mereka hidup di dalam ketetapannya. Ketika Tuhan melepaskan umat dari segala penyelewengan, ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada umat, maka ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar menyatakan kehendak sejak awal bahwa umat harus hidup di dalam jalan kebenaran. Pengampunan yang diberikan kepada umat ketika mereka disatukan, kerajaan Israel dan Yehuda, semata-mata karena Tuhan ingin mereka hidup di dalam jalan kebenaran. Selain itu, bangsa-bangsa akan melihat Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang senantiasa memberi kesempatan untuk berproses lebih baik. Tidak ada satu orang pun yang mampu hidup secara sempurna. Bisa dikatakan tidak ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Entah kesalahan yang menjadikan hidup jauh dari Tuhan. Akan tetapi nas kita pada malam hari ini menegaskan kembali bahwa sesungguhnya
Tuhan tidak ingin membiarkan kita terus hidup dalam dosa. Sekalipun mungkin ada teguran di sana, tetapi tetap tujuan Tuhan umat hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengampunan Tuhan, baik kalau kita baca kepada umat Israel, Yehuda, ini juga menjadi perenungan bagi kita. Kita mungkin melakukan kesalahan, melakukan dosa, sehingga berbagai hal Tuhan izinkan untuk kita alami, supaya kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan yang tegas dan Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita merasakan pengampunan dari Tuhan, maka pandanglah itu sebagai kesempatan bagi kita untuk kembali hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan katakan, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Pengampunan Tuhan membawa damai sejahtera. Pengampunan Tuhan membawa sukacita yang dapat dirasakan oleh umat. Sehingga ketika Tuhan memberikan pengampunan atas setiap penyelewengan, atas setiap pelanggaran kita, maka sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan kita merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita, kita menjadi umatnya, dan ia menjadi Allah kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita sekalian akan kasih sayang Tuhan dan juga akan tujuan Tuhan kepada umat, supaya umat senantiasa hidup di dalam kebenaran. Kehendak Tuhan ialah umat hidup di dalam kebenaran. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup pada ketetapan Tuhan dan merasakan damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kami tentu tidak lepas dari berbagai pelanggaran, kesalahan, dosa. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Ketika Engkau membawa kami kembali dalam naungan kasih Tuhan, sesungguhnya tujuan Tuhan supaya kami kembali hidup pada jalan kebenaran. Tuhan tidak ingin kami terus hidup dalam dosa, dalam pelanggaran. Sehingga Tuhan membawa kami pulang kembali bersama-sama hidup dalam damai sejahtera. Engkau menjadi Allah kami dan kami adalah umat-Mu. Berkati Bapak Ibu sidang jemaat yang merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.